Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Para jamaah sekalian, mobil khusus Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman dan semua jamaahnya, imam, muazzin, bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, masih kita bisa menambah ibadah. Baru saja saya dengar, saya biasanya tidak suka tanya apa tema. Dan biasanya panitia memberitahu temanya ini, temanya itu. Tadi saya mendengar temanya bagaimana Al-Quran mempengaruhi kualitas hati. Sangat mempengaruhi kualitas hati. Sangat mempengaruhi. Bahkan menjamin tambahan iman. Kalau kita bisa menikmati, walaupun kita tidak faham, bisa merasakan keindahan Al-Quran. Kalau terbuka hati, apalagi simak, mendengar, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau mereka mendengar kalamullah, bertambah iman mereka. Kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung aja bisa hancur, tidak kuat. Gimana kita? Kok bisa mendengar Al-Quran yang begitu sempurna, yang begitu indah? La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Dan saya sering mengingatkan jamaah, jangan hanya suka baca. Tolong luangkan waktu untuk banyak simak, dengar. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apalagi sambil kita mendengar, merenungkan fikiran kita, mengikuti dari ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun kita tidak baca, cuma dengar. Dan pahalanya sama. Wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca maupun yang mendengar, pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan mendapatkan pahala 10 kebaikan berhuruf tidak dikaitkan dengan pemahaman. Walaupun tidak faham sama sekali isi Al-Quran, tetap standar dapat setiap satu huruf 10 kebaikan, baca maupun dengar. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah
wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca kitabullah akan mendapatkan setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan gandakan oleh Allah menjadi 10. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Rasulullah SAW tidak berkata man qara'a harfan min kitabillah wa fahimahu, tidak disebutkan wa fahimahu, tidak dikaitkan dengan memahaminya. Membaca Al-Quran walaupun tidak faham tetap mendapatkan standar 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Membaca dan memahami lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahaminya dan menhayatinya lebih dahsyat lagi kemuliaannya. Membaca, memahaminya, menhayati dan menamalkan lebih luar biasa. Kalau tidak bisa membawa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Standar adalah mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan tidak ada ibadah yang hitungan ibadahnya ketika kita amalkan dengan huruf-hurufnya selain Al-Quran. Kalau salat tidak dihitungkan setiap gerakan rukuk, setiap gerakan sujud, setiap gerakan indah. Total salat 5 waktu dapat 50. Semua ibadah, Taurat, Injil, Quran, Suhuf Ibrahim Musa, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak dihitungkan dari hurufnya. Yang dihitungkan hanya Al-Quran dari setiap satu huruf. Bukan total baca Quran dapat 10 kebaikan, tidak, setiap satu huruf. Baca maupun simak, mendengar. Dan itu satu-satunya untuk Al-Quran. Dan menurut saya ini promo dari Allah. Fahamkan promo? Kalau ada promo tiket murah kita cari. Ada promo di pasar, ada ini harga satu ini dapat beli satu gratis satu. Mau nggak kita manfaatkan? Mau. Ada enggak promo kalau beli barang ini satu dapat 10 barang yang sama tapi gratis? Ada enggak? Tidak ada. Silahkan cari, di dunia semua tidak ada. Maksimal beli satu dapat satu. Kadang-kadang beli 2 dapat 1 gratis. Tidak ada yang beli 1 tapi 10 gratis. Allah kasih, baca satu huruf 10 kebaikan. Ini promo terbesar, tapi tidak dimanfaatkan. Allah tahu manusia suka promo, makanya Allah kasih promo. Satu ayat kursi. Hafalkan ayat kursi? Suka baca ayat kursi habis salat? Suka? Rutin? Setiap habis salat? Apa pahalanya? Pahalanya apa? Jannah. Terus? Ibu tahu nggak pahalanya? Bu, halo, tahu nggak pahalanya? Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Subhanallah. Ini kan promo besar lagi. Satu ayat jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dan banyak amalan yang lain. Mudah. Dan selalu ketika saya mengisi tausiah, saya selalu berusaha menyampaikan kepada jamaah amalannya sederhana. Semenjak saya hafal karakter orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet, tidak suka yang susah-susah. Orang Indonesia mau amalan
mudah dihafal, mudah diingat, mudah diamalkan, dan masuk surga. Itu aja orang Indonesia. Praktis. Dah mau yang lama-lama, panjang-panjang. Suruh amalan, baca amalan ini 4444. Kalau Quran, dah cocok. Dah bisa. Lebih aneh lagi, terima WhatsApp. Baca Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Dan sampaikan kepada 10 orang. Yang lain. Kalau tidak disampaikan, kecelakaan kamu. Apa kok ini di agama-agama dipermainkan? Dah ada di dalam Islam begitu. Dan ada baca zikir, berbagilah wa tawasau bil haq wa tawasau bersabar, bagi ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan semua orang apapun yang kita terima langsung di-sharekan. Kalau kita sharekan dan kita tulis saya terima dari grup sebelah, ya tetap tanggung jawab. Antum fikir kalau saya share dan saya berkata saya terima dari grup sebelah, seolah-olah saya tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Ya tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Apalagi hadis, kalau belum tahu asal usulnya hadis sahih atau tidak, lebih baik tak usah share. Hati-hati. Supaya jangan termasuk orang yang berdusta, membohongi, menataskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, membawa namaku, seolah bersabda Rasul, tapi Rasul tidak pernah berkata itu. Dan sering kita dengar, qala Rasulullah SAW, utlub al-ilma walau, sampai mana? Rasulullah SAW tahu dari mana? Cina. Rasulullah SAW tidak pernah sebutkan hadis seperti ini. Jadi banyak orang-orang, memang ada manfaat. Orang kenapa bilang, utlub al-ilma ila Sin, walau fi Sin. Kalau di sini dari Indonesia ke Cina dekat. Tapi kalau di Arab sangat jauh. Makanya dibangkitkan semangat belajar ilmu walaupun ke negeri yang jauh. Ini cuma hanya perumpamaan. Tidak harus belajar di Cina. Dan katanya Rasulullah SAW bersabda, ini bukan hadis. Hanya sebuah hikmah atau kata-kata mutiara. Semua. وَالنَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ. Nadhafah itu kebersihan bagian dari iman. Dari mana? Qala Rasulullah. Mana kan Rasulullah SAW? Tidak pernah bilang begitu. Walaupun dalam pandangan agama memang kebersihan itu bagian dari pada iman. Jadi tidak semua kata-kata mutiara, kata-kata baik belum tentu sudah dibersabdakan oleh Rasulullah. Di Indonesia apapun kalimat Arab itu pasti bagus. Saya pernah masuk masjid, setelkan nyanyi musik tapi lagu Arab. Begitu saya dengar suaranya, astaghfirullahalazim, kok lagu syaitan dibawa ke masjid. Saya tanya sama takmir masjid, ini apa ini? Ini kan bahasa Arab. Ya tidak semua bahasa Arab bagus. Tidak semua bahasa Arab, kalimat bahasa Arab bagus. Tahu enggak isinya lagu ini apa? Dia berkata, aku sangat mencintai dia, sampai cintaanku membuat aku mabuk. Masa dibawa di dalam masjid? Jadi hati-hati, tidak semua bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab doa, kalimat-kalimat bahasa Arab doa. Ada orang datang duduk di samping tuan rumah dan dia cerita perjalanan kemana, dari mana, datang dari Arab tamu-tamunya. Semua keluarga dari belakang gedung di dalam rumahnya, amin, amin, amin. Tuan rumah, kalian dari tadi amin, amin, ngapain? Ini kan bapak tuan rumah, apa tamunya lagi doa. Dia lagi cerita perjalanan kita. Berjalan dari Arab ke Indonesia, ini semua cerita, amin, amin. Semua bahasa Arab dianggap doa. Ada kalimat-kalimat bahasa Arab syaitan, jahiliyah. Tidak semua baik. Hati-hati.
Kalau Al-Quran jelas baik kalimatnya, tapi tidak semua kalimat di dalam Al-Quran cocok jadi nama. Ada orang buka, saya tanya, nama anak antum apa? Apa? Sakar. Saya sakar. Kalau sakar baki sad, sakar adalah burung yang kita tahu. Tapi kalau sin itu neraka. Dan saya bilang, antum dapat dari mana? Karena kalimat sakar baki sad tidak ada dalam Quran. Antum dapat kalimat dari mana? Dia buka surat Al-Muddathir. Wa ma adraka ma sakar. Kamu tahu dari mana itu neraka? Dahsyatnya. Ini kalimatnya, ya. Anakmu sakar. Namanya, ya. Kan saya buka Al-Quran, acak-acak dapat sakar. Subhanallah. Dapat kalimat sakar. Dia acak-acak dapat. Tidak semua nama. Ada kalimat iblis. Masa di acak-acak taruh mata kita dapatnya iblis, mau kasih nama anaknya iblis? Tidak semua kalimat di dalam Al-Quran cocok jadi nama. Kita harus fahami maknanya dan maksud. Dan ketika kita memberi nama kepada anak, apalagi terkait Asmaul Husna, saya heran di Indonesia kenapa semua serba singkat. Semua disingkat. Kalau ada Asmaul Husna jangan disingkatkan, tidak boleh, tidak layak. Kurang adab sama Allah. Nama Allah yang suci, nama Allah yang sempurna, nama Allah yang indah, kok disingkatkan? Ada orang minta, istri saya melahirkan laki-laki, tolong minta nama. Saya kasih Muhammad, nama yang bagus. Ada lagi, iman tidak cukup satu, enggak, kita biasanya 3 nama. Saya kasih Muhammad Abdullah Hafiz, orang yang terpuji, hamba Allah yang mudah-mudahan jadi hafiz, penghafal Quran. Pas saya diundang ke rumahnya acara akikah, dia panggil istrinya, ini istriku, ini bawa sekalian dulah. Saya dengar, apa dulah ini? Ada makanannya, macam-macam makanan. Enggak, ini bukan, ini anak saya. Anaknya kok dulah sih? Setahu saya kasih Muhammad Abdullah Hafiz, kok sekarang jadi dulah. Maksudnya apa? Enggak, kami biasa kalau nama-nama kita pasti, nah, itu urusan kita. Tapi kalau ada Asmaul Husna jangan dipermainkan. Apalagi kita memilih nama, itu kan nama panggilan doa, merubah doa. Muhammad. Kalau 3 nama, kenapa kok capek-capek minta 3 nama, ujung-ujungnya jadi dulah. Makanya sekarang saya malas kalau orang minta kasih nama, saya tidak mau kasih nama. Kecuali dia janji panggilannya sesuai nama. Kalau namanya 3 tinggal milih, mau nama Muhammad, mau nama Abdullah sebagai nama panggilan, atau nama Hafiz. Fiz. Astaghfirullahalazim. Semua serba disingkat. Sampai kemarin ada orang WA saya, Assalamualaikum SAJ. Apaan SAJ itu? SAJ, saya fikir. Saya tanya, apa itu SAJ? Syekh Ali Jabir. Astaghfirullahalazim. Nampaknya ini menengkel, tidak bisa ditinggal. Lama kelamaan nanti panggil Li. Apa itu Ali? Singkat dari Ali, Li. Istighfar. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Al-Quran kalau kita sering mendengar, bukan hanya membaca. Coba cari jutaan murattal di YouTube. Pasti ada suara yang kira-kira sesuai selera kita. Beda-beda selera kita. Ada yang suka suara Sudais, ada yang suka Shuraim, ada yang suka Syekh Mishari. Beda-beda. Ada yang suka qari-qari Mesir. Mana yang kira-kira Bapak Ibu suka, ikutin, dengar. Hayati, nikmati. Walaupun tidak faham isinya, cukup kita ketika mendengar Al-Quran, jangan ada kesibukan yang lain. Jangan sambil mendengar atau sambil membaca, tapi main handphone.
Baca sebentar, balas WhatsApp. Baca sebentar, angkat baca Quran. Bahkan ada yang sampai berminggu-minggu tidak baca Quran. Padahal paling malas minimal 1 juz setiap hari. Dan itu bagi orang yang paling malas. Ada orang minta cara mudah khatam Al-Quran. Bagaimana supaya saya khatam Al-Quran? Saya kasih setiap 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Sudah selesai. Dia masih mengharapkan, ada enggak lebih mudah lagi? Saya bilang ada. Cicilan. Tidak bisa sekaligus baca 1 juz, tidak apa-apa, bagi-bagi. Allah terima cicilan kok, tidak apa-apa. Waktu subuh baca berapa halaman, waktu zuhur baca berapa halaman, waktu asar dan seterusnya. Begitu selesai Isya dapat 1 juz. Tidak semestinya 1 kali duduk. Ada enggak lebih mudah? Saya bilang masih ada. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman 1 lembar, 1 kertas. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Habis Isya sudah selesai 1 juz. Dan itu metode mudah untuk orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak bisa, lebih baik disalati. Dan sering saya ingatkan jamaah, minimal itu sudah paling minimal. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Saya pernah ketika membaca Manaqib Imam Syafi'i, mengkhatam Al-Quran kebiasaan setiap bulan Ramadan sampai 60 kali. Sampai 60 kali khatam dalam 1 Ramadan. Berarti sehari berapa? 2 kali. Berarti anggap dia baca, kalau matematika dihitung 60 juz dalam sehari. Mohon maaf Bapak Ibu, ikut Syafi'i, mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i? Bu, mazhab apa? Mazhab Syafi'i? Ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i? Sudah berapa kali khatam? Katanya mazhab Syafi'i. Sudah berapa kali khatam? Oh, saya salah faham kayaknya. Mohon maaf, kami Syafi'i tapi fikih saja. Yang lain belum. Berarti kita masih pura-pura Syafi'i atau separuh Syafi'i, belum sesuai Imam Syafi'i. Ketika saya masih di Madinah, saya ingat di masa sekolah, waktu itu SMP, kita pas libur sekolah, kita suka bersama teman sekolah berkumpul di Masjid Nabawi. Waktu itu sekolah kita bulan Ramadan ijazah, libur full. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 4 bulan. Itu libur panjang. Habis ujian nasional. Dan kita sepakati setiap bulan Ramadan berkumpul di Masjid Nabawi, berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Salah satu tahun di bulan Ramadan kita sepakati mengikuti Imam Syafi'i. Dan kita baca. Kalau saya pribadi jujur saja tidak bisa mendapatkan, gagal membaca seperti Imam Syafi'i. Tapi saya dapatkan ilmu. Ketika saya baca dengan target mengkhatam Al-Quran sebagaimana sebanyaknya Imam Syafi'i, saya dapat 1 kali khatam Al-Quran. Waktu itu belum ada HP, saya bagi alarm. Saya ingin tahu berapa banyak waktu untuk khatam 1 kali. Begitu saya selesai khatam, saya melihat alarmnya, dapat 9 jam 47 menit. Kurang lebih 10 jam.
Dalam bacaan standar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu hambat. Hampir 10 jam khatam 30 juz. Sedangkan ada orang 24 jam tidak bisa 1 juz. Soal bisa, saya yakin bisa, tapi belum mau. Masalahnya bukan tidak bisa, belum mau. Saya baca Al-Baqarah 34 menit selesai suratul Baqarah. Yang membuat kita bermasalah dan berat mengkhatam Al-Quran karena ketika mulai membaca Al-Quran suka lihat halaman belakang. Ini yang bikin berat. Baru aja mulai buka halaman belakang, ya Allah 600 sekian, kapan habisnya? Dah jadi lanjut baca Al-Baqarah, ingin tahu ujung suratul Baqarah di mana. Lagi baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sambil baca lihat, pindah halaman, pindah halaman, pindah halaman, kok udah habis suratul Baqarah ini. Mau lihat ujungnya 286, kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Dah jadi sudah berat. Kenapa? Karena fikirannya ujung kapan habis. Tidak usah fikir kapan habis. Mulai saja. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, teruskan. Sudah merasa puas, tinggal tutup. Tidak usah lihat halaman belakang. Tidak usah lihat. Syaitan tidak akan membiarkan kita berupaya maksimal mengkhatam Al-Quran. Pasti selalu dibisiki oleh syaitan. Pak, Bu, lihat halaman belakang. Buat apa? Tidak ada, penasaran. Syaitan didatangi, baik, penasaran aja. Saya ingin tahu. Buat tahu apa? Mau tahu ujung surah itu di mana? Saya ingin tahu berapa ayatnya, berapa jumlahnya. Syaitan bisikin terus. Dah mau. Saya mau baca apa adanya. Ya saya tahu kamu orang ikhlas dan amalannya pasti diterima. Tapi dah apa penasaran. Cuma ingin tahu. Oh gitu. Begitu kita dibukain dan kita turuti, langsung. Begitu kita buka langsung dibisikin lagi. Kan banyak. Akhirnya terasa terbeban. Kamu kan ada janji, ada urusan, harus ke pasar, belum belanja, belum jemput anak, belum tidur, langsung dibisikin. Sampai kita merasa sudah tidak kuat. Akhirnya kita tutup Al-Quran. Malah kita, oh gitu ya. Ya udah, terima kasih syaitan. Malah terima kasih sama syaitan. Astaghfirullahaladzim. Wallahi membaca Al-Quran itu nikmat. Saya ingin cari kalimat ketika membaca Al-Quran. Apa yang saya rasakan, wallahi tidak bisa diungkapkan. Saya berfikir berkali-kali, apa kalimat yang kira-kira cocok, saya bisa sampaikan kepada jamaah dari betapa indahnya dan kenikmatan Al-Quran. Apa yang saya rasakan, saya wallahi ingin semua bapak ibu merasakannya. Saya berfikir, tidak ketemu kalimat, tidak bisa saya gambarkan apa perasaan ketika saya baca Al-Quran. Akhirnya habis saya berfikir cuma dapat satu kalimat. Mudah-mudahan mewakili apa yang saya rasakan. Wallahi Al-Quran nikmat. Dan miskin. Sangat miskin. Orang yang tidak bisa menikmati Al-Quran. Wallahi itu miskin. Itu miskin yang hakiki. Yang tidak bisa mengisi hatinya dengan kalamullah. Ini kalamullah, bukan kitab manusia. Kalau ada pesan-pesan dari WA, ada yang kirim pesan WA dari grup sebelah atau dari teman, tapi isi WA itu adalah pesan-pesan dari guru, pesan-pesan dari ustadz. Apalagi ustadz yang kita kenal, ilmunya sangat bagus, bermanfaat. Kira-kira pesan itu dibaca atau diabaikan? Dibaca kan?
Pasti dibaca, apalagi kalau ada amalannya, kita amalkan. Saking cinta kepada guru kita itu, kepada ustaz itu, kita cinta. Makanya kita menghargai apa ilmu yang dia kirimkan kepada kita. Sama juga Al-Quran, itu pesan-pesan dari Allah, bukan dari ustaz, bukan dari ulama. Al-Quran pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita memperhatikan? Kalau boleh bahasa modern sekarang, Al-Quran WA dari Allah. WA dari Allah. Baca. Perhatikan. Kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud kamu. Hei orang beriman, kamu yang dimaksud. Makanya ketika saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, saya ingat kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'ak. فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. Kalau dengar ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, dengarlah baik-baik, karena pasti habis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Ketika saya baca dan cara menhayati Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Ya Allah, Allah panggil aku, ada apa ya Allah? Labbaika ya Allah. Apa perintahmu? Apa laranganmu? Saya segera sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu, memberikan, menarik perhatian, karena ini panggilan. Kecuali mohon maaf kalau ada yang merasa dirinya bukan orang beriman, berarti abaikan aja panggilan itu. Kalau anda merasa dirinya beriman, ikutilah panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan untuk kita masing-masing. Dan ketika kita baca, tolong diperhatikan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita baca, harus dirasakan apapun ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah kamu. Ini pesan untuk kita. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, kamu yang dimaksud. Kalau Allah yang membahas sifat munafikin, kamu yang dimaksud, supaya hati-hati dari sifat orang munafik. Kalau Allah bahas soal surga, kamu yang dimaksud, bukan orang lain. Itu yang semestinya kita hidupkan dalam perasaan kita. Apalagi kita tingkatkan simak mendengar Al-Quran daripada orang lain. Salah satu kelebihan dan keistimewaan dari Al-Quran, kita dihitung sebagai keluarga Allah. Wallahi Bapak Ibu, ketika saya membayangkan dengan kemuliaan Al-Quran bergabung menjadi keluarga Allah, mau apa lagi? Apa lagi keistimewaan seperti ini? Bahkan ijazah Al-Quran, fahamkan ijazah? Ijazah itu ada dua makna. Ijazah tulisan, tulisan seperti sertifikat. Ada ijazah lisan, ada guru menyampaikan ijazah, zikir ini, doa ini, amalan ini disampaikan. Ajastuka, kita jawab qabiltu, saya terima ijazah. Ada ijazah sertifikat tertulis, guru menijazahkan kepada kita ayat Quran atau zikir atau amalan atau fikih atau syair atau apa saja. Dan ini salah satu kelebihan Islam, dan tidak ada di agama yang lain. Islam sangat menghargai dan memperhatikan ijazah sanad. Hadis ada sanad, fikih ada sanad, tauhid ada sanad, amalan ada sanad, semua ada sanad. Ini mud, ada sanad. Saya sebutkan mud Madinah, ada sanad sampai kepada sahabat Rasul Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Guru menyampaikan kepada saya, dia terima dari gurunya, dia terima dari gurunya, dan seterusnya, ada susunannya. Buat apa mud ini? Kata guru saya, membawakan dalam sehari-harimu, buat minum, buat kita ambil beras, buat kita ambil sayuran, selalu gunakan mud. Bahkan Siti Aisyah menggambarkan Rasulullah SAW kalau berwudu, sebagaimana di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau Rasulullah SAW wudu menggunakan mud. Dan cukup satu kali ini wudu Nabi Muhammad. Rasul melarang kita mubazir air, dan ini ada ijazahnya.
Dan kalau ingin tahu dan penasaran mengenai mud, bisa Bapak Ibu buka YouTube. Di channel kami ada saya praktik wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Bahkan saya menemukan riwayat yang sahih, Rasulullah SAW berwudu, habis wudu masih ada sisa 1/3 air di dalam mud. Itu satu mud. Dan alhamdulillah ketika saya praktik dan sudah ada videonya di YouTube, silahkan bisa anda buka. Bahkan saya praktik mengukur zakat fitrah bagi mud. Karena kata Zaid bin Thabit, saya mengukur zakat fitrah untuk Nabi Muhammad SAW menggunakan mud di Madinah. Saya sudah sebarkan kepada guru, para habaib, dan ada satu video juga Ustaz Abdul Samad menjelaskan di pandangan fikih apa itu mud. Saya simpan di kamar mandi satu, di dapur satu, di atas kulkas satu. Buat minum, saya bagi mud. Mandi, bagi mud. Kalau Rasul mandi, 4 kali. Ada riwayat 5 kali mud. Mungkin ibu-ibu 20 kali. Rasul melarang mubazzir air ketika wudu, walaupun wudu di atas sungai yang airnya menalir. Airnya menalir, saking banyak. Tapi dilarang jangan mubazzir air wudu. Saya bertemu dengan seorang habis wudu dari tempat wudu, semua bajunya basah. Pak, subhanallah, baru habis mandi. Enggak, habis wudu. Oh, habis wudu sudah begini, gimana kalau mandi? Mulai belajar khusyuk dalam salat, langkah awal wudu yang benar. Wudu Nabi Muhammad akan menantarkan kita bisa khusyuk dalam salat. Orang sekarang banyak berfikir cara khusyuk sambil latihan salat khusyuk, tapi wudunya tidak benar. Mulai dari wudu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Dan yang termulia ijazah Al-Quran. Karena seluruh ijazah, kalau ijazah fikih bersambung kepada orang yang membawa buku fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, ini batasnya. Hadis batasnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersambung sanadnya. Mud sampai kepada sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit. Banyak amalan-amalan yang lain. Tapi Al-Quran yang termulia ijazah sanad adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang termulia? Karena nama kita bersambung sampai kepada Allah. Saya belajar dari guru, guru dari guru, guru dari guru, itu namanya talaqi. Ilmu talaqi. Ini yang perlu kita tingkatkan. Apa arti talaqi? Berguru. Apalagi bacaan Al-Quran, terutama suratul Fatihah. Tidak sah salat kita kalau belum sah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering mendengar Ar-Rahman bisa, ku Ar-Rahim jadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahim? Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu segala puji bagi Allah. Kalau dirubah jadi ha, alhamdu, Allah mati. Itu artinya. Na'udzubillah. Makanya imam yang belum bisa baca alhamdu dengan benar, belum boleh jadi imam. Ganti imamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Al-Alamin. Iyaka, bukan iyaka. Kita dengar banyak. Ayo baca Al-Fatih. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Padahal iyaka mudah. Ka, bukan ka. Cuba, ka. Cuba senyum. Ka. 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 Beda enggak? Beda suara berarti ada yang salah. Salah terucap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ganti imam. Ku 'alaihim kayak seperti lagi berantem. 'Alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ganti imam. Banyak yang kita perlu belajar. Bapak Ibu, menghafal Al-Quran tidak wajib. Tapi membelajar Al-Quran, huruf demi huruf, memperbaiki bacaannya, itu yang diwajibkan. Sekarang orang terpengaruhi dengan target cepat hafal, tapi bacaannya belum benar. Dan tidak ada susah dalam Al-Quran, tapi kita belum terbiasa. Itu aja. Kalau sudah terbiasa, wallahi mudah Al-Quran. Dan Allah yang menjanjikan sebagaimana di suratul Qamar ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mana yang mau belajar, kata Allah, mana yang mau? Kalau ada kemauan, pasti dapat janji Allah kemudahan. Dan alhamdulillah saya lihat 5 tahun belakangan ini peningkatan perhatian kepada Al-Quran luar biasa, khususnya di kalangan anak-anak. Dan ini berita gembira untuk Indonesia, anugerah dari Allah. Sungguh negeri Arab, jujur saja negeri Arab aja kalah sama Indonesia. Pusatnya Islam, kedatangan Islam, Al-Qurannya di sana, tapi lebih perhatian, khususnya di kalangan anak-anak. Apalagi semenjak munculnya acara Hafiz Indonesia, luar biasa tingkatan perhatian kepada Al-Quran. Anak-anak beserta Hafiz Indonesia datang dari kampung, biasanya main-main bersama teman, main-main bola, main-main macam-macam. Mereka begitu kembali dari Hafiz Indonesia, mempengaruhi semua anak di kampungnya dan semua ikut belajar Al-Quran. Satu kampung. Makanya tertutup hati saya semenjak kami terus memperjuangkan acara Hafiz Indonesia, kita terus mewujudkan program melahirkan dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya bercita-cita kalau Indonesia negara terbesar penduduk Islam, insya Allah tunggu. Dan saya selalu berjanji sama Allah akan memperjuangkan sampai mati, menjadikan Indonesia negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz yang bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam bisa baca sesuai Nabi Muhammad? Sangat bisa. Ada ilmunya dan ada ijazahnya. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia sudah jalan. Dan sudah alhamdulillah terwujud ratusan anak-anak dan pemuda-pemuda penghafal Al-Quran di bawah binaan kami. Begitu tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah saja, tapi tujuan saya, mereka ini yang dikirim ke Madinah sekalian bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah rata-rata mereka dikirim ke sana, kembali lagi dari sana alhamdulillah membawa ijazah sertifikat yang langsung ditandatangani oleh ulama besar di sana. Karena cita saya orang penghafal Al-Quran di Indonesia, saya tidak mau hanya diakui di Indonesia, saya juga pula ingin mereka diakui di tanah suci. Mohon maaf, ahlul batil yang membawa kebatilan, mereka bekerja keras, yang menjadi musuh Islam, musuh Al-Quran, mereka bekerja keras, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan hartanya, menghabiskan fikirannya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan Al-Quran dan menghancurkan umat Islam. Kita jangan kalah sama mereka. Kita harus juga bekerja keras, habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan harta untuk Islam, untuk Al-Quran. Kalau mereka punya tujuan menghancurkan Islam dan umat Islam, kita tidak ada tujuan untuk menghancurkan mereka. Kita justru bekerja keras demi untuk membawa mereka dan supaya mereka merasakan Islam itu rahmatan lil alamin. Niat mereka buruk, tapi niat kita baik.
Wallahi indahnya Al-Quran. Cukup yang membuat kita bangga. Ini kalamullah, bukan kalam manusia. Tolong tingkatkan perhatiannya kepada Al-Quran. Kalau tidak bisa hafal, tak apa-apa. Yang penting kita rutinkan baca terus. Bangkitkan tahsinu tilawah di masjid-masjid. Sisakan waktu. Sudah mau sampai kapan urus dunia? Habis urus dunia, 60 tahun, 70 tahun, masih tetap susah dan miskin. Stres. Tak bakal selesai. Tak bakal puas dari urusan dunia. Tolong sempatkan, sisakan waktu untuk Al-Quran. Karena Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran budiman kita. Sedangkan saya belum ucapkan amin. Buru-buru amin duluan. Sah salatnya, tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau imam ucapkan amin, aminlah wahai makmum. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaika, akan diampuni oleh Allah dosa lalu. Subhanallah. Hanya dengan ucapan amin yang tepat, pas, akan mendapatkan ampun dosa lalu. Subhanallah. Cuma ucapan amin dapat ampunan. Terus gimana caranya? Katanya amin kita harus sesuai aminnya malaika. Mohon maaf, kita kan tidak tahu malaika ucapan amin malaika. Kita kan tidak dengar ucapan amin malaika. Tandanya apa? Malaika tidak mendahului imam ucapan amin. Itu aja tandanya. Malaika tidak mendahului imam baca amin. Terus gimana caranya? Waladdallin. Begitu imam baru makmum amin ikut. Makanya imam harus mengerti masalah itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, supaya jadi imam dia bisa sesuaikan. Kadang-kadang ada imam, pernah saya isi di salah satu masjid, kemudian imam rawatib jadi imam. Saya sebenarnya lebih milih imam rawatib. Saya tidak suka jadi imam. Saya pensiun, sudah tua. Saya tidak suka jadi imam karena tanggung jawab berat. Imam ini sebenarnya bukan sebuah kemuliaan, tapi sebuah tanggung jawab. Aku heran kadang-kadang orang maksa-maksa dirinya jadi imam. Bahkan marah kalau tidak jadi imam. Ini saya imam, saya paling tua di masjid ini. Saya paling lama, saya mestinya jadi imam. Suruh baca Al-Fatihah tidak bisa baca. Imam ini bukan sebuah hal-hal yang kita banggakan, yang kita justru berat tanggung jawabannya. Makanya saya kalau tidak dipaksa saya tidak mau. Imam, jamaah minta antum jadi imam. Astaghfirullahaladzim. Imam rawatib. Ada satu masjid imam rawatib. Dia baca habis waladdallin, diam. Saya juga diam. Tapi makmum sudah amin. Saya belum mau ucapin amin. Saya tunggu memberi jedah. Kemudian baru saya bilang amin. Habis salat saya tanya, mohon maaf imam, antum kayaknya lupa baca amin ya? Enggak, dia bilang saya baca di hati. Aduh, gimana kalau baca di hati, saya enggak tahu. Malaikat pun tidak bakal tahu apa yang kamu baca di hati. Malaikat tidak mendahului imam baca amin. Jadi makmum tolong jangan berlama-lama ucapin amin. Waladdallin. Amin. Dan baca amin sama dengan baca Yasin, sebagaimana dijelaskan Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Amin. Kita dengar anak-anak. Amin. Repot di masjid. Apalagi pas suasana Ramadan sama anak-anak. Amin. Yasin. Ini menjadi amalan.
Jangan mendahului imam baca amin. Insya Allah diampuni semua dosa kita, dosa lalu. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akhiri. Tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat suci Al-Quran. Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Wallahi berkahnya luar biasa. Wirid. Kalau saya punya wirid setiap hari khatam suratul Baqarah. Itu wirid. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah, wa la tastati'uha al-batalah." Bawalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, bakal nyesal, kata Rasul. Bakal nyesal. Wala tastati'u al-batala. Suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh tukang sihir, gangguan jin, gangguan syaitan. Tidak ada orang mereka yang bisa mengganggu kita kalau kita membawa suratul Baqarah. Kalau ada orang niat jahat sama kita, ingin menghancurkan keluarga kita melalui sihir, dia tidak bisa selama kita merutinkan suratul Baqarah. Kalau tidak bisa dikhatamkan suratul Baqarah dalam satu hari, tidak apa-apa 2 hari, tidak apa-apa 3 hari, tidak apa-apa 1 minggu. Tapi begitu selesai suratul Baqarah, mohon ulang lagi. Jadikan wirid yang tidak boleh ditinggal. Bacakan di dalam rumah. Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur, tidak bisa tahan di rumah yang ada bacaannya suratul Baqarah. Banyak manfaat. Wallahi dahsyat Al-Quran. Ajib. Indahnya, kenikmatannya, keistimewaannya. Dapat 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Ini Allah sedang berbicara. Mohon doa restu, mohon doakan. Mudah-mudahan perjalanan kami terus sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa. Sudah sekian tahun saya tidak pernah tinggalkan doa ini. Yang saya artikan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Apalagi habis saya kemarin ditusuk, saya tingkatkan lagi. Ya, saya bilang, ya Allah jangan dulu mati ya Allah. Dah boleh ya Allah, jangan dulu. Mohon ya Allah jangan dulu saya mati. Sampai selesai tugasku melahirkan dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau sudah menjadi kenyataan, ya Allah tidak apa-apa cabut nyawa saya. Dan Alhamdulillah sudah terbangun dari jumlah 100 markas, sudah puluhan markas tahfiz Quran yang kita bangun. Di Purwakarta, di Purbalingga, di Bandung, di Cicalengka, di Jatiluhur, di Jakarta, di Cipanas, di Lombok, sampai di Bali, sampai di Surabaya, di beberapa daerah di Jawa Timur, dan insya Allah salah satunya di Kota Malang. Dan kita terus memperjuangkan. Tidak boleh kita merasa lelah, tidak boleh kita lemas, tidak boleh malas, dan tidak boleh batas semangat. Ketika saya kemarin habis diuji oleh Allah SWT dalam tusukan, saya dibawa ke rumah sakit, habis dijahit, masih lukanya basah, saya diantar ke hotel. Saya tanya sama Pani, kami kok dibawa kemana ini? Di hotel. Saya mempandangi wajah mereka, nampaknya batas semangat. Dan mereka menimbulkan kekhawatiran. Biar Syekh istirahat aja, biar aman. Saya bilang subhanallah, sekali aja ditusuk sudah takut. Boleh bawa ke hotel cuman hanya 1, ganti baju dan terus jalan lagi. Karena masih ada acara tabligh akbar habis maghrib sama habis isya. Saya tidak mau. Lebih baik saya mati di dalam perjalanan dakwah daripada saya mati di hotel. Buat apa kok batas semangat? Kita harus semangat. Ini Al-Quran, kita memperjuangkan Al-Quran. Orang-orang munafikin
mempermainkan Al-Quran. Orang munafikin memperjuangkan kebatilannya. Masa kita kalah sama mereka? Kita di atas kebenaran. As-siratul mustaqim, wan nurul mubin, wa hablullahil matin. Kita di atas kebenaran. Harus kita berani. Dan harus kita semangat. Ini jihad kita untuk mengangkat Al-Quran, membangkitkan Al-Quran di negeri kita Indonesia. Karena saya percaya dan yakin solusi untuk negeri kita Indonesia Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Solusi politiknya, ekonominya, sosialnya, perubahan akhlaknya kembali kepada Al-Quran. Kalau kita tingkatkan perhatian kepada Al-Quran, akhlakul Quran, itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita berharap Allah kirimkan kepada negeri kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, harus kita tingkatkan akhlak. Kalau kita meniru akhlak Nabi Muhammad melalui perhatian kita kepada Al-Quran, Allah kirimkan pemimpin yang akhlaknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti akhlak Nabi Muhammad bukan di saat kita lagi santai senang, tapi terbukti akhlak Nabi Muhammad ketika tertekan dengan ujian. Baru akan tahu apakah akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah. Di saat terbancing, di saat emosi, di saat ujian, di saat musibah kita hadapi, akan terbukti apakah kita meniru Nabi Muhammad atau meniru orang-orang jahiliyah. Makanya kalau ingin kita tingkatkan akhlak Nabi Muhammad, kembali kepada Al-Quran. Karena Allah gambarkan Nabi Muhammad, kalau Allah ingin memuji Nabi Muhammad, satu kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu sangat agung. Bukan kata mulia lagi, karena kata azim lebih tinggi dan dahsyatnya maknanya daripada karim. Makanya Allah tidak sebutkan akhlakmu mulia, tapi akhlakmu sangat agung. Dan seketika saya ditanya sama media dan wartawan, kok bisa bertahan, bisa bersabar, bisa menghadapi termasuk orang menusuk saya? Saya bilang jawabannya sederhana. Saya hanya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad, itu saja. Saya tidak punya apa-apa. Wallahi Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang hebat, saya bukan waliullah, bukan orang yang suci. Tapi selalu di hati saya dan selalu saya tingkatkan, ya Allah tolong, saya ingin hanya meniru Nabi Muhammad. Meniru Nabi Muhammad dalam segala hal. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, bersama tetangganya, bersama musuhnya, bersama Yahudi, bersama Nasrani, bersama siapapun. Ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Itu yang selalu saya tingkatkan. Wallahi sederhana. Kalau bisa kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad, wallahi berubah nasib negeri ini. Kita menghadapi krisis akhlak, bukan krisis pemerintah, bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi krisis akhlak yang menjadi masalah kita. Dan Allah menjaminkan kemuliaan akhlak satu umat, Allah makmurkan negerinya, dan kehinaan akhlak satu umat akan Allah hancurkan negerinya. Kuncinya di akhlak. Kalau saya boleh padatkan agama dari A sampai Z, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya kumpulkan, saya padatkan, saya ambil kesimpulannya, tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada akhlak mulia. Bahkan orang yang bermulia akhlaknya bisa meraih derajat tertinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli tahajud dan ahli puasa. Itu orang yang bermulia akhlak, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah SWT. Makanya ayo mari kita sama-sama tiru Nabi Muhammad. Pemuda-pemuda kita zaman sekarang, anak-anak, idola mereka adalah artis Korea, idola mereka pemain bola. Anak-anak kita minta beliin baju sambil nangis-nangis, Bu, minta baju yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Saya juga punya idola, idola saya Nabi Muhammad, figur saya Nabi Muhammad, teladan saya Nabi Muhammad, imam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita praktikkan.
Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan akhlak agar kita bisa meniru Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itulah akhlaknya Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab sederhana, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Mohon doa, mohon doakan. Saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, tolong doakan kami agar terus melanjutkan perjuangan ini. Saya sampai merayu dan berhasil menghadirkan 7 adik kandung saya ke Indonesia untuk ikut memperjuangkan Al-Quran. Saya bersaudara 12, timnas. Saya hadirkan 7, alhamdulillah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan supaya mereka tidak bosan di Indonesia dan minta cepat pulang ke Tanah Suci, saya langsung nikahkan di Indonesia. Bismillah. Janganlah, ini istrinya, kamu ini istrinya. Yang perempuan saya nikahkan sama yang laki-laki Indonesia. Yang laki-laki saya nikahkan sama orang Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Dan saya bilang sama adik-adik saya, kalau kalian datang buat jalan-jalan, udah diam aja di Madinah, tidak usah datang. Saya tidak bisa janji gaji, saya tidak bisa menambahkan penghasilan, saya tidak bisa bantu urusan dunia. Kalian datang mau untuk memperjuangkan Al-Quran, silahkan. Kalau tidak mau, diam aja di Madinah. Madinah lebih baik. Tanah suci Madinah, mulia Madinah, aman Madinah. Kalau di Indonesia ada 1000 wali, masih di Madinah lebih mulia. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian datang untuk memperjuangkan Al-Quran, ayo silahkan datang. Alhamdulillah berhasil 7 adik. Saya ada 1 adik, saya ingin masih sampai sekarang saya merayu dia. Usianya baru 34. Tapi dia ulama besar di Madinah. Baru saja kemarin oleh kerajaan memberikan kursi ulama di Masjid Nabawi. Dia sangat alim dalam bidang hadis, dalam bidang fikih dan dalam bidang bahasa Arab itu sendiri. Dan dia sangat mendalami ilmu warisan, ilmu faraid. Sangat betul. Kalau saya punya persoalan fikih atau persoalan hadis, saya suka rujukan kepada dia. Itu adik saya. Dan sudah dia sampai S3 2 kali. S3 di University Madinah sama S3 di University namanya Taibah. Dan saya merayu sampai sekarang. Sampai saya pernah goda dia. Sini ada perempuan cantik-cantik buat kamu. Tapi nampaknya tidak terpengaruhi. Masih dia mau. Dia bilang saya sudah nikah sama ilmu. Belum mau. Doakan mudah-mudahan. Kalau dia bisa datang di sini, Masya Allah, suaranya sangat merdu. Bisa anda buka di YouTube, Syekh Yahya Jabir. Yahya Jabir. Subhanallah, suaranya Masya Allah, indah banget. Dan dia hafal Quran dengan qiraat. Doakan mudah-mudahan saya bisa. Sampai sekarang masih merayu dia untuk saya bisa hadirkan ke Indonesia. Karena dengan hadirnya beliau, Masya Allah, banyak pasti manfaat yang kita bisa bagikan. Doakan mudah-mudahan terus kita melanjutkan perjuangan. Dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia bukan milik Ali Jabir atau keluarga Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama. Walaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi kita ikut mensupport, kita ikut memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dan perjuangan kita menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Selepas ini saya tutup doa. Sebelum saya tutup doa, izinkan panitia sampaikan sedikit, tapi habis ini insyaallah kita akan kembali tutup doa. Mohon maaf Bapak Ibu, kesabarannya sedikit. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.